Bapakku yang baik, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah, kuduskan, layakkan setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, menjamah, memberkati setiap kami. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman yang disampaikan. Dan biarlah hadirat Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami menjamah setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir, Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap beribadah kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, sebab Dia teramat baik dalam setiap kita sore hari ini. Haleluya. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya.
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Kita mau nikmati hadiratnya sore hari ini. Ku datang, Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya, pujaanku, pujaanku selama-lamanya, pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Engkau segalanya, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami mau menikmati kasih Tuhan sore hari ini. Kami mau menikmati anugerah-Mu sore hari ini, Tuhan. Haleluya. Cinta-Mu besar, anugerah-Mu besar. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami, Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Yesus, Yesus. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Ya Rabaya Shikara Rabaya Se. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau cari hadirat-Mu, kami mau cari perkenanan-Mu sore hari ini, Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu, tidak pernah berkesudahan kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari, rahmat dan kebaikan-Mu menyertai hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Saat kami dekat kepadamu Tuhan. Saat kami melekat kepadamu. Kami percaya Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada mujizat yang menyertai kehidupan kami. Oh shikararabaya shikararabaya. Kirabaya shikararabaya serarararara. Kirabaya rarabaya shikararararararabaya shikararararararabaya. Mari dengan sikap hormat kita mau bangkit berdiri. Kita tetap menyembah Tuhan. Nikmati hadiratnya sore hari ini. Kirabaya shikararabaya serararararabaya. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, saat kami dekat kepadamu, Engkau selalu memberikan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kirabaya rarararabaya shikararabaya sikararabaya serararararabaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami. Aku terpesona. Rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Haleluya. Oh terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama mau katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang berlimpah ya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang
sebab Tuhan di pihak kita. Haleluya. Amin. Sama-sama mau katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yes, amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar, terhebat terbesar, terhebat terbesar bagiku. Sama-sama mau katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Oh, Yesus kita dahsyat. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah sore hari ini Tuhan cinta kepada setiap kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau memikat hatiku. Amin Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu
ajaib, Dia memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk terima berkat dari firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa ada seperti sekarang, karena Tuhan yang pelihara. Olehnya kami terus mengucap syukur dan berterima kasih, sebab Tuhan sangat baik buat kami. Jamalah kami pada sore hari ini dengan kebenaran firman-Mu, sebab dengan pertolongan kekuatan Tuhan, kami mampu menjalani hidup ini dengan lebih baik. Kami tahu bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Kepada Tuhan kami berharap. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami. Lawatlah kami, urapi kami semua, dan setiap yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berkati, dan setiap kami mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara-saudara. Selamat sore semuanya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kesempatan dan undangan supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat yang sangat diberkati. Dan saya tahu tidak mudah mengadakan ibadah
onsite pada musim atau masa pandemik ini. Olehnya ini anugerah Tuhan kalau saudara bisa beribadah bersama-sama saat ini. Saudara-saudara, diakui atau tidak, masa pandemik ini telah menimbulkan kerugian dan penderitaan yang sangat besar bagi banyak orang. Karena orang yang tadinya bisnisnya maju, bisnisnya lancar, tiba-tiba menjadi berkurang omsetnya, bahkan sebagian orang mengalami kebangkrutan semata-mata karena adanya pandemik ini. Di jemaat saya ada beberapa pengusaha tour and travel, bukan pegawai, tapi pengusaha. Dan sekarang para pengusaha tour and travel itu semuanya gulung tikar. Kenapa? Nggak mampu lagi membayar pegawainya, dan ada beberapa yang meneteskan air mata dan bilang begini sama saya, Pak Henoh, saya menyerah. Saya tidak lagi mampu membayar kewajiban saya. Kalau untuk makan dan minum, saya masih bisa. Tapi cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apartemen, dan kemudian kewajiban-kewajiban saya yang lain, saya nggak mampu bayar. Bukan karena saya punya etiket tidak baik untuk tidak membayar, tapi memang benar-benar nggak ada income, Pak. Dan olehnya para pengusaha itu sampai jualan nasi, jualan kacamata, jualan macam-macam yang untungnya tidak seberapa, sedangkan tagihan atau kewajibannya sangat besar. Dan beberapa jemaat mulai mengeluh. Dan bukan hanya sedikit yang mengalami masa yang sulit di saat-saat seperti ini. Banyak orang yang di PHK gara-gara perusahaannya tutup. Tadi pagi ada firman Tuhan di gereja saya yang mengatakan belum pernah ada Pizza Hut itu jual tentengan di pinggir jalan. Ngecer pizzanya di pinggir jalan, belum pernah ada. Dan saya mendengar juga Starbucks itu jualan menjajakan kopinya di pinggir jalan juga. Jadi saudara-saudara, perusahaan-perusahaan yang besar itu pada turun ke jalan untuk mendapatkan customer. Saking kerasnya tekanan ekonomi ini, semua pada mengalami yang namanya kesulitan. Saya tidak tahu di Bangkalan, mungkin Bangkalan ini adalah kota suci yang sangat istimewa, sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan, tidak ada dampaknya. Tapi yang di kota lain itu saudara, berat sekali. Dan Matahari menyampaikan informasi bahwa pada bulan Oktober kemarin, 7 gerainya di Indonesia ditutup. 7 gerainya. Padahal Matahari itu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Dapatkah saudara membayangkan dampak yang ditimbulkan oleh pandemik ini? Dan juga saudara-saudara, mahasiswa dan siswa atau student mengalami persoalan yang biasanya pergi sekolah, bisa praktikum dan sebagainya, menggunakan peralatan-peralatan. Sekarang sekolahnya hanya melalui handphone, belajarnya melalui internet. Dan itu menimbulkan kesulitan dalam belajar anak-anak. Ya kalau anaknya itu punya handphone. Ya kalau di rumahnya ada internet. Dan kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan itu sangat besar. Dan orang tua tambah bebannya, ekonominya sudah tidak berkembang, sekarang ditambah anak-anak harus belajar di rumah dengan internet. Dan menurut survei, rata-rata setiap anak menghabiskan kuota itu sekitar 300 sampai 400 ribu setiap anak hanya untuk langganan abonemen beli kuota internet. Syukur kalau rumahnya itu ada internet, wifi dan sebagainya. Tapi berapa banyak rumah yang sudah
terpasang wifi, yang terjangkau dengan wifi. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang di daerah yang nggak ada wifi-nya, nggak ada internet masuk? Bukankah pendidikan makin tertinggal dan menyebabkan kemunduran beberapa tahun untuk anak-anak kita? Kesulitan-kesulitan itu tambah lama tambah banyak. Dan orang-orang yang sakit yang biasanya diobati di rumah sakit, sekarang nggak berani. Kenapa? Sebab kalau nanti ke rumah sakit, nanti ujung-ujungnya vonisnya kan COVID gitu katanya. Sebab kalau nggak divonis COVID, nggak dilayani katanya. Jadi saudara-saudara, orang yang sakit takut berobat, takut ke dokter. Dokternya pun takut ketemu pasien. Coba saudara. Saya itu berobat ke seorang dokter untuk supaya vitaminnya dalam tubuh saya itu terjaga. Dokternya nggak mau ketemu, hanya lewat telepon dan kemudian bukain resep. Yang bukain resep itu adalah susternya. Dokternya ada di mobil, yang nyuruh nemui pasien itu dokternya di dalam mobil, cuma by phone saja. Begitu. Kalau seandainya disuntik misalnya vitamin C, ya udah, nggak pakai ketemu, suntik pasien vitamin C. Gitu. Lewat telepon, saya bilang gini, ini gawat, biaya dokter tetap sama, ditanganinya lewat suster. Gitu. Jadi saudara-saudara, betapa beratnya pandemik ini memberikan tekanan dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah masalah yang kita hadapi bersama. Semuanya mengeluh soal ekonomi. Saudara-saudara, memang sih kalau pemerintah, pegawai negeri, ASN, semuanya gajinya tetap. Tapi yang lain-lain itu sudah mulai ada masalah. Dan pendeta salah satu yang terdampak, saudara. Kalau saya schedule-nya setahun itu penuh, sekarang itu hilang semua, saudara. Jadi lobang semua sepanjang tahun, saudara. Nganggur terus di rumah. Dan kalau pendeta nganggur, bisa rusak otaknya, saudara. Karena nggak kepake gitu. Mau apa? Tapi ternyata orang berpikirnya nanti ngapain pendeta kalau nggak khotbah. Ternyata pasiennya yang konseling jumlahnya banyak luar biasa. Jadi banyak jemaat yang mengeluh sampai kadang-kadang saya bawa tidur, saudara. Gimana ya caranya bantu itu? Gimana ya? Ada yang bilang, saya makan aja Pak, nggak ada. Saya punya uang untuk berobat aja nggak ada. Jadi kita mengusahakan dengan segala cara supaya orang-orang yang mengeluh itu selalu dapat pertolongan. Ada yang nggak bisa makan, saudara. Saya bilang, jangan sampai kamu mati nggak bisa makan. Harus lapor, harus ngomong. Jangan sampai kamu ada apa-apa enggak ngomong. Semuanya itu saudara, orang yang tadinya bukan orang yang minta-minta, bukan orang diakonia. Orang-orang yang normal ekonominya, tiba-tiba hancur keadaannya. Nah hari ini banyak orang minta, Tuhan pulihkan saya. Saya tadi duduk di depan, ngelihat tema tahun ini, tahun pemulihan. Bagaimana caranya hidup kita yang sudah porak-poranda bisa dipulihkan lagi, mengalami kehidupan yang seperti semula, bahkan peningkatan. Nah, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam Ayub pasal 42. Jadi temanya adalah pemulihan kehidupan Ayub. Ayub 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara membaca pasal 42 ayat yang ke-10 ini, hampir semua orang, hampir semua yang membaca merasa bahwa merindukan mengalami seperti yang Ayub alami. Di mana Tuhan memulihkan keadaan seseorang. Sehingga apa yang dia terima berlipat kali, 2 kali dari yang kepunyaannya dahulu. Siapa yang gak kepingin kalau dulu cuma punya satu perusahaan,
karena dipulihkan oleh Tuhan menjadi 2 kali. Dulu yang keadaan ekonominya kocar-kacir menjadi 2 kali lipat diberkati sehingga ekonominya menjadi makmur. Semua ingin dan semua merindukan. Tapi tahukah saudara apa yang pernah dialami oleh Ayub? Apa yang pernah dialami oleh Ayub sehingga Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Saudara-saudara, Ayub ini adalah gambaran orang yang punya anak, semua anaknya mati. Orang itu kehilangan 1 anak saja bisa gila. Tapi Ayub ini kehilangan semua anaknya dalam 1 hari. Banyak orang tua bilang gini, kenapa kok kamu yang mati, kok enggak mama aja yang mati? Mama ini kalau mati sudah tua enggak apa-apa. Tapi kamu ini loh, masih muda, masih kecil, kok mati? Teman saya, saudara, baru menikahkan anaknya, laki. Dan setahun setelah anaknya menikah, mati. Dan teman saya itu yang tadinya bisnisnya maju, ditinggal. Dan dia menyepi, menyendiri, dan tinggal di desa. Saya sampai heran, kenapa? Semuanya percuma Pak Eno. Mati anak 1 aja saudara, hidupnya berubah 180 derajat. Itu anaknya yang lain masih ada loh. Ini Ayub anaknya semuanya mati. Dan bukan cuma anaknya, semua kekayaannya habis. Dia pernah punya 7.000 kambing domba, punya 3.000 unta, punya 500 pasang lembu, punya 500 betina keledai. Semuanya habis dalam sekejap. Atau dengan kata lain orang bilang, ini sudah bangkrut, ini sudah entek ini. Gitu. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Anak nggak punya, harta nggak punya. Dan bukan itu saja, dia sendiri tubuhnya kena penyakit yang mengerikan. Saudara-saudara, saya pernah melihat orang yang kena penyakit yang sangat mengerikan, yang mirip dengan Ayub, kanker payudara, saudara. Saya mau cerita sama saudara, saya nggak tahu pernah nggak, saya minta izin ngomong tentang kanker payudara. Ini seperti yang dialami oleh Ayub, kulitnya itu membusuk. Ada seorang datang ke gereja di tempat saya, di lantai 2. Dan ketika saya datang ketemu sama ibu itu, saya dikenalkan sama yang ngajak. Pak Heno, saya ngajak saudara saya. Dia ini dulu, minta maaf ya, saya harus ngomong. Ini dulu germo Pak. Sekarang bertobat terima Tuhan Yesus. Cuma dia ada masalah Pak, sakit. Nanti kalau ibadah selesai Bapak tolong doakan. Siap saya bilang. Saya tuh tidak pernah melihat apa yang dinamakan dengan kanker payudara. Saya tidak pernah tahu, saya anggap kanker ya sudah kanker kayak begitu aja. Saudara tahu, bubar kebaktian, semua pada turun, saya mau doa ini. Ibu itu tiba-tiba buka bajunya. Saya tuh kayak kaget loh, saudara. Ini kan di dalam gereja gitu loh, saudara. Bajunya dibuka. Ini loh Pak, gitu. Ya saya yang lihat, masuk ini loh Pak, enggak tak lihat gitu ya toh. Itu saudara, buah dadanya itu kiwir-kiwir. Sudah tahu kiwir-kiwir? Itu robek dan baunya segereja, saudara. Minta maaf saya. Begitu baunya luar biasa sampai mau pingsan saya. Saya dalam hati bilang gini, ibu ini kenapa sih kok buka ini? Bukan karena apa-apa, tapi baunya itu loh. Nanti kalau jam kedua lagi nih, gimana kalau nggak bisa hilang baunya? Saudara-saudara, saya bilang, kenapa? Saya sudah kesana kemari Pak. Saya mau minta supaya Tuhan jamah dan sembuhkan saya bertobat. Nah itulah keadaan yang mengerikan itu, yang dialami oleh seorang Ayub. Sampai istrinya bilang begini, sudah kutuki Tuhan yang kamu sembah itu, lalu mampuslah kamu. Saudara-saudara, kalau seorang istri saja tidak memberikan dukungan, dapatkah saudara membayangkan siapa lagi yang mau memberikan dukungan? Sekarang ini banyak loh istri yang gak mau memberikan dukungan ketika suaminya itu menderita. Saya tidak memojokkan dan menjelekkan istri, tapi rata-rata kayak begitu.
ada uang abang sayang, nggak ada uang abangku tendang gitu, saudara. Itu yang banyak terjadi sekarang. Nah, itu juga yang dialami oleh Ayub. Tetapi pasal 42 ayat yang ke-10 ini sungguh sesuatu yang sangat menggembirakan. Yang tadinya kehilangan anak dikembalikan 2 kali lipat. Yang tadinya hartanya ludes dikembalikan. Yang tadinya kulitnya rusak dipulihkan. Penyakitnya banyak disembuhkan. Nah, bagaimana semuanya itu bisa terjadi dalam kehidupan Ayub? Orang senang mendengar tentang pemulihan, tapi proses pemulihan itu apa yang dialami dan dilakukan oleh Ayub. Nah, sebelum pemulihan itu terjadi, ternyata Ayub ini telah mengalami 3 hal penting. Mari kita lihat satu persatu 3 hal yang harus dilalui sebelum pemulihan terjadi. Yang pertama, Ayub itu berdamai dengan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ayat 5 sampai 6, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, banyak orang hanya membaca pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Ayub dan membaca pasal 42. Orang jarang membaca pasal 3 sampai pasal 41. Percakapan Ayub dengan orang-orang yang menjadi sahabat-sahabatnya. Bagaimana filsafat-filsafat itu dikemukakan di antara mereka. Tapi tahukah saudara-saudara, selama penderitaannya yang dialami oleh Ayub itu enggak benar-benar bagus sekali, saudara. Apa yang dilakukan, yang diucapkan oleh Ayub itu banyak hal yang mengejutkan kita. Lah kok Ayub jadi ngomel ya? Lah Ayub itu kok kemudian mengkritik Tuhan dan dia berkata, kalau aku akhirnya begini gak usah dilahirkan lagi. Terkutuklah rahim yang melahirkan kalau seandainya ketemu dan keluar orang yang seperti aku. Ayub menyesal, Ayub mengkritik Tuhan untuk setiap apa yang dialami. Dan dalam keadaan yang seperti itu, Ayub berbicara kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tapi juga diarahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar apa yang sedang menjadi keluh kesahnya. Saudara-saudara, saya harus berkata, orang itu kalau menderita, dan penderitaannya itu sangat berat, saya itu bisa paham kalau orang itu terus kemudian mengeluh, dan kemudian mengucapkan kata-kata, Tuhan itu di mana sih? Saya itu paham. Saya tidak mudah untuk mengatakan bahwa sudah belajar mengandalkan Tuhan, belajar berserah. Saya paham apa artinya kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Bukan karena saya pernah mengalami, tapi saya bisa paham orang itu pada titik tertentu bisa ngomel. Bisa gak kuat akan apa yang dialami. Nah, itulah yang dialami oleh Ayub. Dan ketika semua proses itu dialami oleh Ayub dan semuanya tercurah isi hatinya itu, maka pada saat dia berjumpa pada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berhadapan langsung dengan Ayub, menjumpai khusus Ayub. Dan Tuhan berperkara dengan Ayub, maka pada akhir dari perkataan perjumpaan dengan Tuhan itu, Ayub lalu berkata di ayat yang ke-5 dan 6 tadi dikatakan begini, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dan dalam dialog Tuhan dengan Ayub itu, kemudian Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub mencabut perkataannya, semua protes, semua kemarahan yang pernah dilampiaskan. Dan pada hari itu, Ayub berdamai dengan Tuhan, Ayub bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ayub menyesal, Ayub bertobat. Dan ekspresi pertobatan, penyesalan Ayub itu
dilukiskan dalam duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudara, Ayub mengerti dan kenal Tuhan sekarang melalui penderitaan yang dialami. Kalau orang mau mengikuti prosesnya Tuhan, kalau orang mau tidak protes, maka orang itu tidak akan stres, malah akan progres dalam kehidupannya. Hidup ini semua mengalami yang namanya pandemik, semua mengalami dampaknya. Kalau tidak ada orang yang kemudian berkata-kata yang jahat tentang Tuhan, dan selalu berpikir positif, bahwa segala sesuatu pasti ada maksud Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah memberikan beban pencobaan melebihi kekuatan kita. Tuhan selalu memberikan jalan keluar dan pertolongan. Maka kita akan melihat bahwa suatu hari kita menemukan bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi itu sungguh akan membuat kita lebih berjumpa dengan Tuhan daripada sebelum mengalaminya. Saya harus saksi sama saudara-saudara. Gereja saya mulai Maret kemarin online, jadi nggak ada ibadah. Saya mau ngomong terus terang, bahwa schedule setahun saya habis, karena dibatalin semua. Semua, 1 tahun batal semua. Padahal hampir setiap hari saya harus khotbah, semuanya libur. Bagi saya ini kesempatan untuk bisa bareng sama anak-anak, bareng sama istri, bareng sama keluarga. Saudara-saudara, tapi itu juga berimbas dalam hidup ekonomi keluarga kami. Kita bisa hidup, bisa bertahan karena saya sistemnya gajian di gereja, jadi selalu ada backup ekonomi dari kas untuk menerima bulanan. Saudara-saudara, tetapi untuk hal-hal lain, kewajiban-kewajiban saya yang lain, itu harus saya pikul supaya nama baik saya sebagai seorang hamba Tuhan tidak tercoreng. Tahukah saudara, bagaimana Tuhan pelihara di masa pandemik itu? Anak-anak saya sebagai saksi dan istri saya sebagai saksi. Hampir setiap hari kami tidak meminta kepada seorang pun atau berbicara supaya orang itu dapat sinyal bahwa saya butuh sesuatu. Mujizat Tuhan itu selalu terjadi dalam rumah. Setiap hari, 2-3 orang kirim makanan, bisa untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Dan itu hampir setiap hari. Dan bukan cuma makanan yang setiap hari. Tapi juga Tuhan itu kirim berkat finansial yang melebihi kalau saya khotbah. Ini saya ngomong dengan jujur. Supaya saudara paham bahwa pemulihan itu terjadi kalau kita itu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau saudara terus mengeluh, saudara tidak akan pernah mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang tanya, nomor rekening, Pak nomor rekeningnya berapa? Apakah itu jemaat saya? Tidak. Apakah hubungannya dekat? Tidak. Pak nomor rekeningnya berapa? Kenapa Pak? Wis cepetan Pak, aku hati kirim berkat dengan Bapak itu. Nah saya itu saudara orangnya juga cepetan gitu. Takut orang berubah pikiran gitu saudara. Sebab kalau 5 menit kemudian berubah pikiran kan repot gitu. Saya kirim. Tahukah saudara berkat yang dikirimkan itu sungguh luar biasa. Jumlahnya itu besar. Saya pikir orang ini loh biasa-biasa aja tapi kirim berkat luar biasa. Saya lagi diberkati Tuhan Pak, aku mau bagi-bagi sama teman-teman pendeta. Dan ada aja yang Tuhan pakai untuk memberkati. Jadi melalui pandemik itu saya melihat bahwa Tuhan itu ternyata mampu memelihara. Jadi saya yakin hamba-hamba Tuhan juga dipelihara oleh Tuhan. Setuju nggak saudara? Jadi dengan kata lain, orang itu bisa mengalami pertolongan Tuhan pada saat melihat bahwa hidupnya kalau berdamai dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Yang kedua saudara, Ayub itu bukan cuma berdamai dengan Tuhan, Ayub itu berdamai dengan dirinya sendiri. Coba saudara lihat ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu.
Tidak ada rencana Tuhan yang gagal karena adanya pandemik, karena adanya kebangkrutan, karena adanya kesulitan, karena adanya kehilangan segala sesuatu. Orang yang gak sadar, orang itu akan menyesali, buat apa aku lahir, buat apa aku hidup, dan ujungnya stres, dan banyak yang bunuh diri. Orang gak bisa menerima kesulitan, penderitaan, dan semua yang terjadi, dan ujung-ujungnya mengatakan, kenapa aku seperti sekarang ini? Saudara-saudara, Ayub sadar bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam dirinya. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dari yang tadinya bangkrut, habis bisa dipulihkan. Keyakinan dan iman yang seperti itu timbul dari dalam diri Ayub dan memandang dirinya kembali secara positif. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Aku boleh bangkrut, aku boleh habis, aku boleh sakit seperti sekarang. Tapi tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang batal. Sebab Tuhan sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, Ayub bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Ayub berdamai dengan dirinya sendiri. Ayub bisa menerima keadaannya dengan rasa syukur. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun keadaannya seolah-olah tidak dapat ditolong. Orang yang beriman memandang bahwa hidupnya adalah ada dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan tidak pernah gagal menolong dan melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Jemaat yang dicintai Tuhan, apakah saudara duduk yang di balkon atau di lantai 1? Saya harus bicara dengan jujur. Orang itu kalau nggak bisa menerima keadaannya sendiri, susah untuk bisa maju. Betul nggak saudara? Orang itu harus bisa menerima dirinya. Ada banyak orang saudara tidak bisa menerima keadaan dirinya. Saya anaknya orang miskin, pendidikan saya nggak tinggi, saya bukan orang kaya, hubungan saya nggak luas. Inilah yang menyebabkan kita nggak bisa maju. Orang itu hanya bisa maju, bisa mengalami kemajuan kalau dia hidupnya itu menerima dirinya, berdamai. Ya saya memang begini. Ada banyak teman-teman, rekan hamba Tuhan, yang dengan cara yang positif membicarakan sesuatu sama saya, tapi yang menyebabkan saya jadi nggak tenang gitu. Banyak yang bilang gini, Pak Heno, kalau masih mau dipakai Tuhan lebih lama, turun no berat badan nih Pak, kegedean gitu. Kan itu rasanya baik toh, nasihat itu, betul nggak saudara? Nek turun itu gampang, nggak usah mbok omongi gitu loh maksud saya. Saya itu sudah tak kurang-kurangi, turun itu mek sak gram tok gitu loh. Nanti naik itu reboundnya itu bisa 1 kilo gitu. Jadi saya itu sudah bilang gini, kamu nggak ngerti, saya sudah tak kurangi kabeh nih. Iya Pak, lihat hamba-hamba Tuhan lain bisa kurus. Saya bilang, ya nggak tahu bisa kurus kencing manis ya bisa. Ya toh, habis operasi kurus ya bisa. Orang itu kan nggak tahu. Teman saya di Malang kurus, kenapa? Habis operasi bypass. Gitu. Terus apa lagi kurus? Saya bilang, ya mau dikapak, no saya ini loh sehat. Wes cek dalam negeri, luar negeri, semuanya sehat. Mau mbak suruh apa lagi aku ini? Bisa menderita gara-gara kepin kurus aku nanti gitu. Sudah penuh sukacita gara-gara omonganmu aku menderita. Jadi akhirnya apa? Ya saya terima dengan sukacita. Setiap hari olahraga, olahraga. Anak saya tanya, olahraganya Dedi buat apa? Ya supaya sehat. Oh ya sudah kalau supaya sehat. Kalau supaya kurus Dedi, lari yang kenceng, mati aku kan saya bilang. Ya toh lari kenceng mati aku nuruti omonganmu. Ya toh bisa nggak punya apa-apa kamu. Saudara-saudara, saya harus bisa menerima kenyataan. Udah, saya jalan aja. Sehari 5 kilo, sehari 5 kilo, sehari 5 kilo. Kan cukup saudara, betul nggak saudara? Pokoknya menjaga kesehatan supaya nggak perlu ada penyakit. Kuat kakinya, nafasnya, semangatnya, oke. Sudah, berdiri di mimbar nggak perlu pakai kursi. Betul nggak saudara? Saya menganggap sudah saya terimalah kenyataan ini. Orang yang nggak bisa menerima kenyataan dirinya, nggak bisa berdamai dengan dirinya, nggak bisa maju. Terus saudara, terakhir. Ayub itu bukan cuma berdamai dengan Tuhan, tapi dia juga berdamai dengan dirinya. Tapi yang terakhir, dia berdamai dengan orang lain. Ini yang sangat kadang-kadang berat. Ayub 42 ayat 7 sampai 9.
Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, tentang hamba seperti hambaku Ayub. 9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Saudara-saudara, banyak orang sering dilukai dan mengalami kepahitan dalam hidupnya. Orang menjadi susah, menderita gara-gara kelakuan orang lain. Entah melalui perkataan, entah melalui perbuatan. Dan ujung-ujungnya ada kepahitan terhadap ulah yang dikerjakan, dilakukan oleh orang-orang itu. Dan itu bisa menimbulkan kebencian yang mendalam sampai kadang-kadang turunannya diajak untuk membenci. Marah. Saudara-saudara, berapa banyak orang hutang gak bayar, menyebabkan keluarga yang menghutangi itu menjadi berantakan ekonominya. Saudara-saudara, ada orang bilang begini, masa kamu gak percaya sama saya? Saya ini utang, gak minta. Coba. Saya ini utang, gak minta, masa gak percaya? Ya toh, mending kalau yang ngomong itu gak kenal, ini yang ngomong kan kenal. Ya udah dipinjemi, diutangi. Ini kan utang, gak minta, maka dikasih gitu. Pas jatuh tempo berdasarkan perjanjian, orangnya bilang gini, saya enggak ada uang. Kalau mau dilaporno polisi, laporno, tak jalani di penjara. Ini kurang ajar, saudara. Yang ngutangi itu uangnya untuk biaya anaknya sekolah, kan bisa hatinya jadi kacau balau. Betul enggak, saudara? Ini nanti anakku sekolahnya kayak apa? Sekarang waktunya bayar uang sekolahnya anak, kamu ngomong, sudah laporno polisi, tak jalani. Lu kamu tadinya tuh lu bilang, ini utang, enggak minta. Bukankah itu bisa menimbulkan kepahitan dan kejengkelan dalam hidup ini? Ada berapa banyak sistem tradisi Tionghoa yang selalu menganggap anak perempuan itu nothing. Yang dapat warisan itu selalu anak laki. Anak perempuan gak dapat apa-apa. Tapi yang disuruh kerja anak perempuan. Ada banyak anak perempuan yang terluka. Ada banyak menantu yang terluka gara-gara mertuanya. Kenapa? Karena kelakuan mertuanya sangat menyakitkan. Yang disuruh kerja istrinya, ketika mati kasih warisan kepada anaknya laki, anak perempuannya nggak dapat apa-apa. Dan banyak yang terluka, banyak yang menderita, banyak yang benci sama papa mamanya. Papa mamaku itu bukan papa mama. Saudara-saudara, kejengkelan-kejengkelan yang seperti itu, ucapan-ucapan menghina, dan sampai membuat orang merasa terluka dan pahit selamanya. Mungkinkah itu bisa diampuni dan dimaafkan? Ayub mengalami hal yang sama. Ayub mengalami teman-temannya bilang, kalau kamu tidak ada dosanya gak mungkin dihukum Tuhan kayak gitu. Kamu itu gak kebagusan, gak kesalehan, gak kesucian. Orang itu bercermin Ayub, jangan sok suci. Ayub itu saking keselnya bilang gini, papa mamamu aja kalau aku waktu dulu masih jaya, mau lewat aja permisi sama aku. Sekarang kamu ngomongnya kok kayak gitu. Jadi Ayub itu saking keselnya bilang gini, papa mamamu yang kaya aja kalau mau lewat rumahku permisi dulu. Kamu kok tega-teganya ngomong gitu sama saya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang yang melukai itu ada di depannya. Dan Ayub sekarang hidupnya jauh lebih bagus. Tuhan bilang, minta sama Ayub untuk mendoakan kamu.
Dan Ayub harus berhadapan dengan orang-orang yang melukai hatinya itu. Tapi Tuhan itu baik. Ayub dimampukan untuk mengampuni, berdamai dengan orang-orang yang melukai dan membuatnya pahit dalam hidupnya. Saya jadi ingat dengan Yusuf. Yusuf juga ngalami yang sama. Saudara-saudaranya itu telah melukai dan menghancurkan bertahun-tahun kehidupan masa muda Yusuf. Tetapi ketika Yusuf itu berhasil, dia mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya. Adakah di antara jemaat yang hari-hari ini merasa bahwa ada banyak orang yang melukai, ada utang gak bayar, ada orang yang merendahkan hidup saudara. Di antara famili saudara dipandang yang paling miskin, yang paling gak mampu, yang paling gak bisa apa-apa. Saudara dipandang sebagai orang yang terbelakang dari semuanya. Dan saudara merasa sungguh menyakitkan hati. Dan hari ini justru banyak hal-hal yang seperti itu yang menghalangi kemajuan kita kalau kita tetap simpan dalam hati. Firman Tuhan bilang, kita harus berdamai dengan orang lain. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab hidupnya akan diberkati Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-10, ayat yang terakhir, ketika 3 hal itu dilakukan oleh Ayub, maka ayat yang ke-10 ini terjadi. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Jadi keadaan itu terjadi, pemulihan itu. Waktu Ayub itu telah melakukan semua hal yang harus dia lalui. Dia berdamai dengan Tuhan. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi dia juga berdamai dengan orang lain. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hasil orang yang berdamai dengan Tuhan, hasil orang yang berdamai dengan dirinya sendiri, hasil orang yang berdamai dengan sesamanya, mengakibatkan pemulihan terjadi. Kalau saudara merindukan hidup ini dipulihkan, ada damai, ada sukacita, ada penuh dengan kemenangan yang besar, maka berdamailah dengan Tuhan. Jangan mencurigai Tuhan telah melakukan yang jahat di dalam hidup kita. Jangan lagi tidak bisa menerima diri kita. Kadang-kadang orang pendek merasa, kenapa sih aku kok pendek? Gitu. Ada orang yang gelap kulitnya, kenapa sih aku ini kok gelap? Tak kasih rinso 1 kilo kok belum putih? Gitu. Ada orang juga yang, saya ini kurang apa, kok gak pinter-pinter. Saya sudah minum Cerebrofit sak dos, tetap aja. Saudara-saudara, orang harus mulai belajar menerima dirinya dan mulai berdamai. Keadaanku memang tidak sama. Aku tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Aku tahu walaupun keadaanku seperti ini, Tuhan mampu untuk memberkati. Sebab tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Hari ini, kalau saudara melepaskan pengampunan kepada orang lain, siapapun, kita tidak bisa melupakan perbuatan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan tidak lagi melukai hati kita. Kalau kita ingat, itu tidak lagi menimbulkan luka dalam hati kita. Kita memandang, ya sudah, yang sudah, ya sudah. Tidak ada manusia yang sempurna, biarlah menyerahkan kepada Tuhan. Berapa banyak istri yang cerai, ditinggal oleh suaminya, lalu terluka hatinya. Berapa banyak suami yang terluka gara-gara istrinya serong. Saudara-saudara, hari ini lepaskan pengampunan. Biarlah Tuhan memulihkan keadaan saudara. Sebab bagi Tuhan tidak terlalu sukar memulihkan keadaan. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bagi berdiri. Saya minta worship leader dan singer maju ke depan, pemain musik maju ke depan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tapi Tuhan berbicara secara khusus. Ada banyak orang yang mengeraskan hatinya, itu sebabnya tidak banyak mengalami kemajuan.
Orang boleh rajin, bukan orang malas. Orang boleh pandai, bukan orang bodoh. Orang boleh berusaha sekuat tenaga, tapi banyak orang memandang kenapa hidupnya tidak mengalami perubahan. Orang lain yang tidak sepandai dia, orang lain yang tidak serajin dia, hidupnya bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Orang yang berusaha sekuat tenaga nggak maju-maju. Jangan-jangan ada masalah yang nggak beres dengan Tuhan. Ada masalah yang tidak bisa mengampuni orang lain. Saudara menaruh dendam, benci sama orang. Orang-orang yang melukai, menyakiti hati saudara. Lepaskan pengampunan. Biarlah Tuhan yang berperkara, biarlah Tuhan membereskannya. Dan hidupmu beres bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang melukai, biarlah engkau tetap memberikan pengampunan. Engkau beres dengan siapa saja. Tuhan mau memberkati saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat Imbangnya saya kembalikan. dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Haleluya. Oh, puji nama-Mu. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak Akan goyah selamanya. Berikan tepuk tangan serok seraya bagi kita. Sembahlah Dia. Haleluya. syukur. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, untuk terima berkat yang luar biasa, buka hatimu, beri kesempatan Allah menjamah engkau dan memulihkan segala keberadaan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Mari saudara yang merindukan lawatan Tuhan, zaman Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini, buka hatimu dan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Percaya Allah sanggup memulihkan, memberkati setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi untuk malam ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah melawat kami. Berkati hamba-Mu Pastor Henok Wilianto, istri dan anak-anak yang menyertai dan semua jemaatnya. Tuhan memulihkan secara luar biasa. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk penghiburan dari Tuhan, untuk kekuatan dari Tuhan, untuk berita yang baik yang kami terima sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami berjumpa dengan Allah yang luar biasa, yang memulihkan, memberkati kami apapun, seburuk apapun kondisi kami. Kami percaya Tuhan sanggup memulihkan segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa.
Kami tahu Tuhan yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan. Dalam persoalan apapun, masalah apapun Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat ini tengah-tengah pandemi, persoalan kesulitan, berkati usaha pekerjaan mereka tetap naik dan tidak pernah turun. Karena Tuhan menjamah dan menjamin hidup orang yang percaya, orang yang setia, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan. Para pelayan Tuhan, para volunteer, aktivis gereja, full timer, semua diberkati Tuhan. Jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan mengganjar sesuai kesungguhan pengorbanan mereka. Terima kasih Bapak, dan terakhir kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan menolong supaya Tuhan memberkati bangsa negara kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Mereka tetap bisa mengalami Tuhan lawatan dan berkat Tuhan. Ketenangan, ketenteraman, berkati para pemimpin bangsa. Bapak Presiden Jokowi dengan hikmatnya dari Tuhan. Untuk kami boleh keluar dari pandemi ini Tuhan, melewati krisis apapun. Karena Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak Surgawi untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan cepat ataupun lambat sesuai waktu Tuhan. Yang terbaik sedang dan terus terjadi dan ada di depan kami. Orang yang setia mencari Tuhan. Sebentar kami pulang dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan krisis tidak bisa mengambil berkat yang sudah Tuhan tetapkan dan tentukan bagi orang yang setia beribadah mencari Tuhan. Kami percaya tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengambil berkat yang memang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga krisis tidak bisa membuat kami menjadi miskin. Kami terus terpelihara dengan berkat yang luar biasa. Kami pulang dengan berkat yang ajaib. Sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu lebar-lebar saudara. Dan sekarang sudah terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati pulihkan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Penyertaanmu, tanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk sebentar bersaat teduh. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini persembahan dilakukan 2 kali, yaitu kas gereja dan diakonia. Dan amplop persembahan Natal sudah tersedia di depan pintu depan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.